Ya Allah. Aduh, sedih banget ya rasanya. Kita kadang suka ngeluh gitu, tadi aja baru dibahas. Kalau kita kadang ngeluh sama kehidupan kita, padahal kalau kita lihat tayangan barusan ada seorang kepala keluarga yang masih berikhtiar luar biasa untuk menafkahi keluarganya di usia yang sudah tidak muda lagi. Ustadz Maulana Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita menjadi kepala keluarga yang bersyukur dengan pekerjaan saat ini, bukan malah mengeluh, bahkan sampai ada yang malas untuk bekerja gitu. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Habib yang luar biasa, kerjanya sampai ke luar negeri. Ustaz Sam yang meninggalkan kampung halaman menuju Jakarta, yang tidak akan balik-balik lagi hanya ke Makassar. Balik loh Ustaz. Karena bertambah lagi bebannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pejuang nafkah, kepada para pejuang keluarga, kepada semua laki-laki yang pada pagi hari ini sudah siap-siap ke tempat kerja, kepada semua yang luar biasa, yang tangannya tidak dijadikan mengemis, tapi di tangannya dibalik untuk memberi. Tangan yang suka membuka tangan orang tuanya akan terbuka pintu surga untuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara menjadi kepala keluarga yang bersyukur? Dengan pekerjaan, bukan malah mengeluh. Apalagi sampai malas bekerja. Yang pertama, ridho ataupun menerima. Ridho ataupun menerima takdir yang sudah ditetapkan. Ingat, kerjaan yang datang pada kita berdasarkan usaha kita. Sekali lagi, berdasarkan usaha kita. Amanah yang orang berikan kepada kita dalam hal pekerjaan, itu sebenarnya berdasarkan karena kemampuan kita, atau keinginan kita, ataupun kemauan kita dalam hal untuk mencari nafkah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa rezeki itu ada yang sudah ditakdirkan, disiapkan oleh Allah, itu datang. Ada yang berdasarkan usaha kita. Ada yang berdasarkan karena bentuk kesyukuran kita, memanfaatkan pekerjaan itu. Dia cuma jual ayam, tapi di manajemen dengan baik, membukalah cabang di mana-mana. Dan yang keempat, apa itu yang keempat? Yang keempat adalah bagaimana kalau kita jadikan pekerjaan itu menjadi tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ingat, kalau begitu, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, usahakan memanfaatkan pekerjaan itu dengan baik. Dengan baik. Kata-kata dengan baik ini diaturkan kerjanya. Ada orang bekerja hanya menggugurkan kewajiban. Datang jam 8, pulang jam 4. Itu aja. Tapi ada orang bekerja, itu hebat. Merasakan dia yang butuh pekerjaan. Sehingga dia datang sebelum tokonya ataupun kantornya dibuka. Dia udah datang. Kebetulan dia yang pegang kuncinya. Dia security. Tapi ada lebih hebat. Kenapa ada level manager? Kenapa level owner? Level ini, level ini, level ini, level ini. Mau tahu nggak? Karena mereka menikmati pekerjaan. Bahkan kerjaan itu dibawa ke rumah. Bahkan dia memikirkan pekerjaan itu. Itulah karena memanfaatkan. Maka kalau Mikdad bertanya bagaimana cara bersyukur, tetap kembali ke 3 poin ini. Bersyukur dengan ucapan. Bersyukur dengan hati dan bersyukur lewat perbuatan. Bersyukur lewat ucapan, mensyukuri, memberikan, tidak ada kata keluhan dari mulut kita. Bersyukur dengan hati, melihat yang kecil sesuatu yang besar. Itu. Dan bersyukur lewat perbuatan, perlihatkan kesungguhan. Disuruh nyapu di rumah, ya. Ternyata dia sapu rumah dan halaman rumah. Ya. Oh itu, kalau saya lihat ada orang rajin, akan kutambahkan. Nah itu dia bonus ya, malah dikasih bonus karena kita ngeliat pekerjaannya. Kirain uang. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Jadi bersyukur itu bukan hanya di lisan tapi juga di perbuatan ya, kita itu yang paling penting. Baik jamaah, akan kita lanjutkan, selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Ya. Habib Afwan, kita bicara soal kepala keluarga. Namanya menikah itu kan menyatukan 2 keluarga gitu ya. Nah kadang curhatan para bapak-bapak nih, bapak-bapak gitu ya, kepala keluarga gitu. Kadang suka bingung nih, gimana sih bersikap adil kepada 2
keluarga, keluarga kita sendiri dan bahkan kepada keluarga istri gitu. Kadang suka mengambil keputusannya itu kadang suka berat sebelah. Nah itu kan takutnya jadi nggak menjadi kepala keluarga yang dirindukan surga gitu. Mohon penjelasannya Habib, Ya, silakan. khair afwan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajib bagi siapa? Bagi siapapun mereka yang namanya orang tua atau kepala rumah tangga, RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota, ya kan, sampai ke presiden, sampai ke raja, siapapun mereka harus wajib adil. Giwamud dunia bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua adalah bi adlil umara, pemimpin yang adil. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin yang adil, siapapun mereka yang jadi pemimpin, kalau dia melewati satu harinya, itu adalah satu hari yang lebih indah dan lebih bahagia kalau dia adil pada hari tersebut. Dan siapa orang yang adil dalam satu harinya, maka dia mendapatkan daripada ibadah yang utama daripada mereka yang mendapatkan ibadah 70 tahun. Siapa mereka? Mereka yang adil. Dan orang yang adil berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang enggak adil berarti mereka zalim. Kalau orang yang zalim, finnar, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Siapapun mereka itu pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apapun yang dia pimpin. Oleh karena itu, sebagai kepala rumah tangga, wajib bagi mereka untuk adil. Ketika istrinya punya masalah, diadukan sama iparnya, diadukan sama adiknya, diadukan sama kakaknya, diadukan sama orang tuanya. Oleh karena itu, jangan mengambil satu keputusan karena dengar kanan atau dengar kiri. Enggak, dipelajarin dulu, dilihat dulu. Dengarkan dua belah pihak, tanya lagi sama istrinya, betul gak seperti ini, betul gak seperti itu. Dan ambil keputusan dalam keadaan tenang. Dan ambil keputusan dalam keadaan baik. Dan mengerti, memahami antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, mereka yang dimana mereka menuntut ilmunya Allah, dia hadir ke majelis taklim, dia menuntut ilmunya Allah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, akan tersentuh hati dan jiwanya. Ketika dia iqra'ul Quran, baca Al-Quran, insya Allah hati dan jiwanya ada dalamnya, ada Al-Quran. Sehingga apa? Hati dan jiwanya itu, lidahnya insya Allah menjadi lidah yang baik. Dan pemikiran yang baik. Tidak sembarangan mengambil keputusan atau sembarangan mengambil sebuah kalimat yang menyakitkan orang lain. Boleh jadi dia nggak salah. Boleh jadi dia nggak melakukan itu. Jadi wajib bagi orang tua harus bisa memahami. Dan adil itu nggak sama. Kalau bicara adil, adil nggak sama. Saya punya, Ustadz Maulana punya anak SD. Yang satu lagi misalkan punya anak SMA. Nggak mungkin kan anak SD dijajannya 50.000, anak SMA 50.000 kan nggak mungkin. Betul. Ya kan? Jadi nah, adil itu bukan adil sama. itu nggak sama, tetapi adil ada perbedaannya. Ya kan? Adil adalah menentukan segala sesuatunya dengan ketentuan yang baik. Itu adil. Adil sesuai dengan apa? Sesuai dengan porsinya. Anak kecil ya kan, bayi makan bubur wajar karena masih bayi. Ya kan? Yang dewasa makan nasi, pakai ayam, pakai ikan. Wah, enak. Betul. Terus dibilang, "Wah, kamu nggak adil. Kenapa nggak kasih dia makan?" Ya masih bayi, ya kan? Sama. Anak juga misalkan jajan misalkan satu hari 100.000 yang SMA. Yang kecil juga minta 100.000 kan nggak mungkin. Nah, adil ini berbeda. Jadi ada keadilan yang harus dilakukan sebagai siapa? Sebagai seorang pemimpin terhadap yang di bawahnya. Oleh karena itu, orang ataupun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memahami makna adil. Oleh karena itu, adil itu boleh jadi tidak sama, tetapi maknanya bisa jadi sama. Intinya Betul, harus betul. adil. Di rumah adil gak? Insya Allah lagi Adil. belajar Habib. Maknanya luar biasa. Belajar adil. Belajar adil. Oh, sama anak sama istri. Kadang kan istri juga suka cemburu. Wah, anaknya terus katanya disayang-sayang. Habib ini bahaya. Baik jamaah, Masya Allah. Ini sepertinya jamaah udah gak sabar nih pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjadi kepala keluarga boleh ngeluh dan menceritakan berat bebannya orang-orang yang ditanggung? Karena kebetulan teman saya itu kemarin istrinya bilang minta tolong kasih kerjaan karena suaminya adalah banyak yang harus ditanggung. Tapi pas saya lihat postingannya malah liburan dan happy sama istri dan anaknya.
Waduh, tapi seolah dia bilang nggak ada uang dan ngemis-ngemis gitu Ustadz. Apakah kepala keluarga harus menjual derita demi keluarga? Wah ini pertanyaannya mungkin dijawabnya agak panjang, boleh tahu sih aja Ustadz Syam. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Utsman, Apa lu, Ustaz Ustaz? Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang kepala keluarga mesti menjual derita kepada orang lain demi mendapatkan pekerjaan dari orang lain? Namun pada kenyataannya bahwa kepala keluarga itu malah membiayai keluarganya untuk liburan. Maka subhanallah, apa yang kita sering lihat di posting di sosial media itu sebenarnya yang indah-indah aja yang diposting. Karena sesungguhnya di belakang yang indah-indah yang diposting tadi itu sebenarnya ada orang yang menderita misalnya. Dan tidak selamanya orang yang terlihat baik-baik saja di postingannya itu sebenarnya adalah orang yang baik-baik saja. Maka subhanallah, yang pertama, hukum menjual derita haram. Tidak boleh orang menjual derita, tidak boleh orang yakni mengemis karena diharamkan mengemis. Hanya siapa yang boleh mengemis atau meminta pertolongan, mereka yang butuh, benar-benar butuh pertolongan barulah boleh minta tolong. Kalau orang belum sampai kehabisan harta, belum sampai terkena musibah yang mungkin kehabisan harta sama sekali, atau orang-orang bersaksi bahwa dia adalah benar-benar adalah seorang fakir ataupun seorang miskin, maka dia tidak boleh yakni menengadahkan tangan, ya, meminta-minta bantuan daripada orang lain. Apalagi kalau istilah sekarang menjual derita. Menjual derita maka dilarang di dalam agama kita. Lihatlah bagaimana para ashabus sufa atau ahlus sufa. Mereka tidak baik-baik saja, namun mereka terlihat kaya. Mereka terlihat sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena menjaga harga dirinya. Siapa yang meminta-minta dalam keadaan ia masih mampu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging muka. Maka subhanallah, mengerikan sekali dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, sebagai bentuk yakni dilarang dalam agama. Yang kedua, sebagai bentuk tidak bersyukur. Sedangkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah meminta hambanya untuk bersyukur. Karena jikalau sang hamba bersyukur, bersyukur kepada siapa? Kepada siapa saja. Seperti menyebut-nyebut nikmat Allah. Bersyukur itu mampu untuk berterima kasih. Bersyukur itu mampu untuk membalas kebaikan orang lain. Dan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukurnya badan, syukurnya lisan, syukurnya hati, syukurnya pikiran. Menggunakan semua apa yang diberikan Allah dalam kebenaran. Maka bersyukur Allah akan tambahkan. Dan yang ketiga, ini perlu sekali untuk diingat. Makanya ada acara tasyakuran biasanya. Tasyakuran 7 bulan, 4 bulanan, akikah, pernikahan, tasyakuran. Tasyakuran misalnya ada yang mau berangkat haji, tasyakuran pamer rumah baru misalnya. Maka subhanallah, ini bentuk memperlihatkan nikmat Allah, tidak menjual derita. Padahal rumah belum lunas, tapi udah acara aja gitu kan. Maka subhanallah, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Tuhanmu engkau menyebut-nyebutnya. Maksudnya menyebut-nyebutnya bukan dalam rangka membuat orang lain iri dengki, tidak. Tapi menyebut-nyebutnya bahwasanya kita tidak mengeluh atas ujian yang diberikan Allah, justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Oh, mantap. Tepuk tangan deh lo. Oh, Masya iya. Allah, Masya Allah. Luar Tapi biasa. tunggu dulu. Iya. Buat semuanya nih, buat jamaah ada info nih, info menarik. Segera ya download aplikasi Alobank karena banyak keuntungan dari Alobank. Cukup scan QR dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan loh. Gitu. Waduh, Masya Allah. Wah, seneng kan? Terima kasih Ustadz Maulana infonya. Ngomong-ngomong Ustadz Syam, kapan nih katanya mau ngajarin Zo ngaji? Mau ngajarin sih mau ngajarin, tapi bentar dulu deh karena ada baraka juga nih. Oh iya ya, sekarang lagi bantuin ngurusin lagi sibuk baraka ya. dulu. Iya, iya, iya. Heeh. Ya udah nanti deh kalau... Kenapa? Ngajarin ngaji, jangan nyuruh Ustadz Syam. Oh gitu ya, Bib? Nah, Ente bapaknya. Heeh. Harus ngajarin ngaji anaknya. Pahalanya nanti Ustadz Syam yang dapat.
ketika Ustadz Sam ngajarin Al-Fatihah, Ya, pertama kali dibocorin. bisa baca Fatihah. Oh. Ya dibocorin pahalanya, Bib. Ya kalau gitu, gimana dong? tapi kan masalahnya itu saya itu nanti takutnya salah-salah karena bacaan saya belum begitu bagus Habib. Gimana kalau kayak gitu? Ya udah deh, ngejelasin nanti aja deh, selain satu ini aja deh. Oke deh kalau gitu jamaah jangan kemana-mana tetap di Islami Tindak Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Padahal saya mau curi pahalanya, Bib. Betul, dia udah mau dibocorin.